Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang saya hormati tim penilai Nirwasita Tantra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Izinkan saya selaku Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan laporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Masih sangat kuat ingatan kita di awal tahun 2021, di mana kejadian bencana banjir besar yang melanda di Kalimantan Selatan menjadi isu kebencanaan nasional. Sebelum kejadian banjir di Januari 2021, kami telah menetapkan status siaga terhadap darurat bencana banjir dan telah membentuk pos-pos komando siaga darurat bencana. Namun, pada saat itu turun hujan dan secara terus-menerus bersamaan dengan gelombang pasang, sehingga kejadian banjir tidak dapat terelakkan lagi. Maka kita bentuk tim percepatan pemulihan lingkungan pasca banjir. Bekerja sama tentunya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan kajian atau kaji cepat banjir, dilanjutkan dengan penyusunan kajian pengamanan lingkungan hidup berbasis ekoregion sebagai rujukan penting untuk melakukan upaya pemulihan pasca banjir dengan komprehensif dan holistik tentunya. Rekomendasi penting upaya pemulihan lingkungan adalah dengan memperkuat gerakan revolusi hijau dengan cara menanam terus menanam untuk anak cucu kita. Nah, melalui Rehapdas, percepatan reklamasi, perhutanan sosial, agroforestry, penghijauan lingkungan, ASN menanam, dan foresticity di tahun 2021 tersebut menambah luasan penghijauan sebesar hampir 18.000 hektar. Dan alhamdulillah, semua upaya yang kita lakukan terlihat juga dari indeks kualitas tutupan lahan yang mengalami peningkatan dari 48,48 menjadi 50,26 untuk mempersiapkan masyarakat yang berketahanan bencana. Kami melakukan juga peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi di dalam mengatasi dampak perubahan iklim yang terjadi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pembinaan terhadap kampung iklim secara intensif, sehingga sebanyak 75 kampung iklim, 2 diantaranya adalah Proklim Lestari. Untuk memperkuat pembinaan kampung iklim, kita telah bentuk mitra program kampung iklim yang melibatkan lintas sektoral dan pihak-pihak swasta yang berkegiatan di Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga melaksanakan program Desa Sasangga Banua, mendorong peran aktif masyarakat kita dalam aksi adaptasi dan mitigasi bencana di desa yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Nah, pemulihan sumber daya air di hilir juga kami upayakan dengan jalan mengembalikan kejayaan Sungai Martapura. Nah, untuk itu, di tahun 2021, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencetuskan program prioritas Sungai Martapura Asri, di mana tujuan utama dari program Martapura Asri ini adalah kita ingin mengembalikan fungsi, nilai,
dan keindahan Sungai Martapura yang kita tahu sudah melegenda. Tentu kita awali dengan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah Kota Banjarmasin, dan pemerintah Kabupaten Banjar. Dan selanjutnya dengan perjanjian kerjasama di tingkat dinas, implementasi program dilaksanakan oleh tim Satuan Tugas Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Subdaerah Aliran Sungai Martapura yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur. Nah, untuk itu, pada lokus program Sungai Martapura Asri dilakukan peningkatan kapasitas terhadap duta lingkungan, Babinsa, dan Babin Kantipmas. Mereka inilah yang kita harapkan dapat membantu menggerakkan masyarakat untuk mendukung program Sungai Martapura Asri. Di antaranya melalui aksi rutin Jumat Bersih dan aksi lingkungan mandiri oleh pihak desa ataupun kelurahan. Sebenarnya masih banyak lagi program-program dan inovasi lain yang berkaitan dengan aspek-aspek lingkungan yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2021. Di antaranya Geopark Nasional Meratus yang sedang berjuang kita untuk menjadi Global Geopark UNESCO. Hadirin, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kalsel, bagus, salam. Kalsel, pintu keselamatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang saya hormati tim penilai Nirwasita Tantra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas komitmen dan keseriusan dalam melaksanakan pembangunan Kalimantan Selatan yang berwawasan lingkungan. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan selalu mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Gerakan Revolusi Hijau yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga sekarang, kami nilai sebagai salah satu program jangka panjang yang telah memberikan manfaat bagi kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. Program Sungai Martapura Asri yang dicanangkan untuk mengembalikan kejayaan Sungai Martapura sangat kami apresiasi. Dukungan kami berikan dalam bentuk persetujuan anggaran untuk mendukung kedua program prioritas tersebut, juga program-program lain yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah menyetujui anggaran sebesar 11,97 miliar di tahun 2021 untuk program-program yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup. Keseluruhan penggunaan anggaran ini menjadi perhatian kami dalam penggunaannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Kejadian banjir telah memberi kita pelajaran yang sangat berharga betapa pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk itu, di tahun 2022, kami berkomitmen untuk meningkatkan anggaran terkait pengelolaan lingkungan hidup dan memberi perhatian lebih terhadap program-program yang dilaksanakan agar tetap mengutamakan aspek kelestarian lingkungan hidup dalam melaksanakannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak demi Kalimantan Selatan yang lebih baik.